Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Suku Atika nongol nih beberapa orang. Terus tiba-tiba sederet batu dari ujung sampai ujung nongol semua tuh. Hah? Apa? Mustahil. Kenapa kalian Atika memiliki begitu banyak prajurit? Mereka semua seharusnya masih menjadi anak yang lemah dan belum dewasa. Suku-suku di dekatnya juga telah diambil alih oleh kami. Mereka seharusnya nggak memiliki bala bantuan. Apakah itu Raja Atika? Para prajurit, dengan berkat dewa kita akan mengalahkan mereka. Ambil nyawa mereka dan menyerahkan kepada dewa. Oke, bunuh, habisi untuk para dewa, untuk sang raja. Tampaknya suku-suku yang berbeda sudah mulai memasuki era peperangan. Tapi jumlah waktu yang gue dapatkan sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah yang gue dapatkan dari dunia nyata. Tapi itu nggak bisa dihindari. Bagaimanapun, aliran waktu di dunia mikroskopis agak melengkung. Jadi, aku nggak boleh berharap untuk memanen sejumlah besar waktu dalam sekali jalan. Aku hanya bisa menunggu dengan sabar. Terus tiba-tiba, tiba-tiba meningkat. Mereka mampu mengambil umur sebanyak itu dalam satu kali pertempuran. Apa yang dilakukan anak itu? Atika, tunggu dulu. Dunia mikroskopis saat ini masih berada di bawah percepatan waktu. Ini hanya bisa berarti ini bukan hanya umur yang dikumpulkan dari satu pertempuran. Ini pasti hasil dari puluhan atau bahkan ratusan pertempuran. Jangan bilang anak itu mencoba mengambil alih seluruh benua. Dan sekarang dunia mikroskopisnya udah sampai tahap dimana udah ada benteng tuh, widih. Dan udah ada kostum ya prajurit, terus belt, ikat pinggang, dan ada armor. Dan di sini Atika masih hidup ya. Dalam hati Atika, aku telah berperang sepanjang hidupku, bertumpur tanpa henti selama lebih dari 300 tahun, perlahan-lahan mengambil alih seluruh benua di bawah kebajikan sebagai utusan dewa. Aku menawarkan kehidupan rakyatku sebagai penghormatan, dan sebagai gantinya, aku menerima pengetahuan dan hasil panen yang baik. Terlebih lagi, rakyatku bisa melewati fase pertumbuhan dengan cepat, menjadi pejuang yang perkasa dan petani yang besar, memungkinkan aku untuk dengan cepat memperluas pasukanku dalam waktu singkat. Meskipun aku adalah utusan dewa, tapi hidupku akan segera berakhir. Oh, dewa yang maha kuasa, apakah manusia ditakdirkan untuk tidak hidup lebih dari 300 tahun? Dalam 300 tahun, aku mengubah sukuku menjadi kerajaan yang kuat dan menyatukan seluruh benua timur. Tapi aku tahu kalau aku masih bisa berbuat lebih banyak, karena akulah yang dipilih oleh Tuhan, karena aku adalah Eternal King, Atika. Sekarang kita pergi ke anaknya nih. Seorang anaknya berkata, "Saudara, kita harus menunda ekspedisi kali ini." Yang satunya lagi gua anggap saudara ya, karena manggil saudara. "Diam, kau bukan jenderal pasukan 100.000 tentara ayah. Tapi tubuh ayah melemah. Dia mungkin gak bisa berpikir untuk bertarung dengan benar lagi. Inilah sebabnya kenapa aku terburu-buru untuk bertemu dengannya. Ngomong-ngomong, apakah seniman keliling itu sudah setuju untuk menerimamu sebagai muridnya?" Aku benar-benar mengikuti tes kemarin, dan hanya anak Menteri Ludolf dan aku yang lulus." "Bagus, kau harus mengurus urusanmu sendiri dan terus menggambar."
Saudara, maksudmu apa? Aku bilang, jangan lagi melibatkan dirimu ke dalam militer. Fokus aja pada gambarmu. Dan ketika aku menjadi raja baru, aku akan mempromosikan gambarmu ke seluruh kerajaan. Sehingga kau bisa terus hidup mewah, bahkan jika kau tidak menjadi bagian dari bangsawan lagi. Terus kedua saudaranya pergi ke ayahnya nih. Ceprak, ayah, apa kau ada di sini? Hei, saudaraku, jagalah sopan santunmu. Ayah, ada sesuatu yang harus kudiskusikan denganmu. Ayah, kita harus menjaga momentum kita. Aku ingin menyelesaikan. Ayah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ayah telah akhirnya memasuki Valhalla. Terus tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Dan dari cahaya itu keluar Luli. Hei, bukankah itu dewa? Itu dewa. Terus Luli turun jalan. Tuan dewa. Tapi Luli cuma jalan tuh, pergi ke Atika. Luli berkata, Atika, kau telah melakukannya dengan baik. Kau telah menyelesaikan misiku dengan bagus. Kamu akan selamanya dihormati oleh orang-orangmu, bahkan dalam kematian. Sekarang, saatnya untuk memilih penerusmu. Dalam hati saudara yang ini, memang saat raja meninggal dunia, dewa akan muncul untuk mengawasi masalah kesuksesan. Jika bahkan dewa pun mendukungku, maka tidak ada seorang pun pendeta yang akan menentangku. Enggak, mereka tidak akan berani menentangku. Terus saudara yang botak berkata nih, Tuan Dewa, nggak botak sih, cuma depannya nggak ada rambut ya. Tuan Dewa, ayah telah mengatakan kepadaku secara pribadi bahwa aku akan menjadi penerus kerajaan Atika. Dalam hati saudara yang ini, bajingan ini, apa yang dia katakan? Meskipun saudaraku memiliki banyak prestasi dalam perang, semua itu dicapai melalui jumlah prajurit kerajaan yang luar biasa. Saudaraku sangat berani, tetapi dia berpikiran sederhana dan tidak menggunakan strategi. Dia tidak cocok untuk mewarisi mantel raja. Saudaranya membalas, kau, jabingan kecil, kapan ayah memberitahumu hal ini? Bagaimana dengan waktu itu? Aku menggunakan 500 prajurit untuk mengalahkan benteng dengan ribuan prajurit. Apakah aku mempunyai strategi saat itu? Aku tahu bahwa ini adalah tentang kau tidak ingin kehilangan gelarmu sebagai bangsawan. Terus tiba-tiba, aku tidak akan membahas masalah keluarga kalian. Dan aku terlalu malas untuk peduli. Tetapi aku harus mengingatkan kalian berdua, kerajaanmu tidak, seluruh duniamu adalah milikku. Kalau kalian akan bertengkar dan menjalankan rencanaku, lalu aku hanya akan menggantikan kalian. Jadi gimana? Apa yang akan terjadi? Tolong jangan buang-buang waktuku. Hampir aja berubah menjadi drama istana. Mereka memang sangat banyak, aku harus mengatakannya. Teknologi proyeksi 3D milikmu ini sungguh mengagumkan. Dengan ini, aku akan lebih mudah memberikan perintahku kepada mereka di masa mendatang. Hokoming berkata, Pak, tolong ganti pakaian sebelum Anda meninggalkan fasilitas lain kali. Cukup sulit untuk membersihkan baju itu jika Anda mengeluarkannya. Oh iya, salahku. Wilayah Atika mencakup hampir seluruh benua timur. Terlebih lagi, dengan kami yang diam-diam membantu mereka, mereka harus bisa terus memperluas wilayah mereka lebih jauh lagi. Mungkin guru tuh pernah mengatakannya padaku, peradaban manusia hanya bangkit melalui konflik yang tidak terhitung jumlahnya. Bangsa yang damai pada akhirnya akan jatuh ke dalam perselisihan internal. Pak, apakah ada berencana untuk... Ya, anak seorang pahlawan mungkin tidak selalu menjadi pahlawan. Kita harus menemukan lawan bagi mereka untuk membantu mereka tumbuh lebih kuat. Sekarang kita lompat ya ke di tahun kalender dewa, tahun ke-80 ya. Legenda dewa dan raja pahlawan menyebar ke seluruh benua. Gak terhitung banyaknya orang yang memimpikan hari di mana mereka juga bisa menerima berkat dewa. Yang mulia, bicaralah, ada apa? Itu para orc. Mereka telah menembus pertahanan kita. Yang mulia pangeran kedua telah berangkat untuk menghentikan mereka. Para orc, bagaimana mungkin? Dan terlihat di luar istana banyak sekali orc yang memegang senjata yang bersiap-siap untuk menyerang. Tenang semuanya. Hari yang selama ini kita impikan akhirnya tiba di hadapan kita. Kerajaan Atika telah membantai kami selama beberapa dekade yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi hari ini kami akan menawarkan kehidupan menyedihkan mereka untuk para dewa. Dan terlihat sini ada banyak sekali yang berantem ya. Dan tersisa dua orang, yaitu musuh yang tadi, bukan orc berarti ya, musuh yang tadi, dan juga sisa si anaknya Atika. Terus tiba-tiba ada batu yang melayang entah dari mana. Jebum, dan dengan cepat musuhnya langsung maju menyerang dan anaknya Atika berhasil menghindarinya. Lalu setelah itu dia maju menyerang, tapi si musuh juga berhasil menghindarinya. Lalu dia bergerak dengan sangat cepat ke belakangnya, langsung lompat menyerang. Tapi si musuh sadar nih, dan dia sudah menyiapkan shieldnya. Dan menggunakan tameng atau shieldnya, dia mengempaskan pedang dari anaknya Atika. Dalam hati Luli, peradaban lahir melalui konflik yang tidak berujung. Berkah dewa telah menjadi satu hal yang diperebutkan oleh makhluk-makhluk di dunia mikroskopis, tanpa memandang ras, tanpa memandang kebangsaan. Mereka semua percaya bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan hati dewa adalah untuk memperjuangkannya. Dan tiba-tiba entah dari mana ada panah yang terbang dan menancap di kepalanya, dan dia pun mokat.
Dan di medan perang abadi ini, semua pejuang yang gugur dengan rela mempersembahkan hidup mereka kepada dewa. Begitu juga dengan zaman pertanian, begitu juga dengan zaman penjelajahan lautan. Di bawah bimbingan para dewa, peradaban dibangun di atas tubuh yang tidak terhitung jumlahnya. Dan apa yang terjadi setelah pertarungan adalah ledakan pertumbuhan populasi. Dunia mikroskopis telah memasuki era pertumbuhan populasi yang cepat. Dan sekarang Luli umur 28, masa waktu tuh lifespan, masa hidup 6,1 billion, yang artinya 6,19 miliar tahun. Mereka pun mengadakan meeting. Yuki berkata, populasi dunia mikroskopis saat ini sudah mencapai 2 juta. Proyeksi kami memperkirakan bahwa populasi akan berlipat ganda dalam 6 bulan lagi di zaman kita. Mengikuti tren pertumbuhan, ada kemungkinan bahwa populasi akan tumbuh hingga lebih dari 10 juta dalam setahun. Jadi sekarang masalahnya adalah meskipun kita bisa terus memasok mereka dengan sumber daya, dunia mikroskopis masih akan mencapai batas daya dukungnya yang dibatasi sekitar 10 juta orang. Tetapi jika kita berhenti menyediakan sumber daya bagi mereka dan membiarkan mereka berjuang sendiri, sangat mungkin seluruh populasi akan runtuh. Meskipun kau telah mencoba yang terbaik untuk mengembangkan dunia yang mirip dengan dunia kita, pada akhirnya dunia mikroskopis dibuat secara artifisial. Tidak dapat dihindari bahwa hal ini akan memiliki batasnya tanpa kita mengerahkan lebih banyak sumber daya. Aku yakin suatu hari nanti mereka akan mulai berpikir untuk memperluas jangkauannya di luar langit. Jadi kenapa kita enggak menciptakan dunia yang baru untuk mereka jelajahi? Pak, apakah Anda berencana menciptakan dunia mikroskopis kedua untuk mereka jelajah? Benar, untuk terus mengumpulkan lebih banyak waktu, kita akan menciptakan dunia mikroskopis nomor 2. Dan sekarang Luli pergi ke laboratorium bersama Nyonya Tu. Nyonya Tu berkata, Pak, mengenai dunia mikroskopis nomor 2 yang baru aja Anda sebutkan, kami telah mengerahkan segala upaya kami untuk menjadikan dunia mikroskopis nomor 1 setelah peluncuran awalnya 1,5 tahun yang lalu. Karena itu, ada banyak masalah yang harus kami singkirkan. Baik itu operasi kami untuk merekrut para profesional terbaik dari berbagai bidang dari seluruh dunia, atau perwakilan yang terus memperluas jangkauan operasi mereka. Keduanya telah memimpin organisasi-organisasi di seluruh dunia untuk menyadari keberadaan klub Eternal kita. Operasi kita memang terlalu besar untuk disembunyikan sepenuhnya sekarang. Kami telah memberitahu seluruh dunia tentang kehadiran kita, Pak. Kurasa berkembang terlalu cepat juga tidak baik. Jumlah masalah dan gangguan penglihatan telah meningkat. Tapi Guru Tu, kau bisa menyerahkan kekhawatiranmu kepadaku. Jika tidak, kau akan mendapatkan wajah yang keriput. Bagaimanapun, itu adalah beberapa masalah kami yang paling mendesak. Saya harap Anda akan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Pak. Terima kasih. Aku akan meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam hati Luli, sungguh menyenangkan memiliki seseorang seperti dia yang membantu menjaga klub Eternal ini tetap berpijak pada kenyataan. Ngomong-ngomong tentang itu, meskipun tempat ini tersembunyi dan aku memiliki tim Zexir di sini untuk menjaga fasilitas ini, jika aku ingin memastikan tidak ada bahaya tersembunyi di dalam kota, kelar dalam hatinya. Terus di sini Peng Hao lagi nunggu Luli datang. Luli bertanya, Peng Hao, bagaimana situasinya? Menurut laporan yang dikirim ke sini oleh tim rahasia, semakin banyak agen dari berbagai organisasi telah terlihat di sekitar kota. Berdasarkan informasi yang dapat kami temukan, selain negara adidaya global seperti negara M, negara Y, dan negara E, ada juga sejumlah organisasi dari negara kecil di sini untuk memancing di perairan berlumpur. Memang, kita telah menyebabkan terlalu banyak keributan akhir-akhir ini. Semuanya nggak bisa disembunyikan dari luar. Pak, apa yang harus kita lakukan? Perwakilan waktu. Sepertinya kesuksesan mereka baru-baru ini telah sampai ke kepala mereka. Kemungkinan besar mereka akan menjadi orang pertama yang tertangkap dan mengungkap rahasia inti kita. Tapi sekarang kita memiliki dunia mikroskopis sebagai asuransi kita. Kita bisa mengurangi beberapa operasi kita yang lebih beresiko untuk saat ini. Peng Hao, apa yang kau perintahkan, Pak? Panggil kembali perwakilan yang ada di luar dan memastikan bahwa mereka benar-benar menghilang dari muka bumi ini. Dimengerti, aku berjanji bahwa bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang akan ditemukan lagi. Luli melanjutkan, bagus. Untuk para pembuat onar di kota, tetap awasi mereka. Selama mereka tidak melakukan sesuatu yang drastis, kita tidak akan terlibat dengan mereka terlebih dahulu. Baik, Pak. Kita tidak akan terlibat dengan mereka terlebih dahulu. Jepret, dan akhirnya Peng Hao pun keluar. Peng Hao masih merupakan yang paling bisa diandalkan. Tapi tiba-tiba, Peng Hao, ya Pak, apakah ada yang salah? Yang aku maksudkan adalah menyembunyikan perwakilan di suatu tempat yang aman, sehingga nggak ada yang bisa menemukan mereka. Apa kau mengerti?
Ya, aku mengerti. Oke. Kalau begitu, aku pamit pergi, Pak. Dalam hati Luli, aduh, kenapa kau membuat ekspresi yang begitu menakutkan kalau kau mengerti apa yang kumaksudkan? Sekali lagi, ini adalah kesalahanku karena tidak mengatakan sesuatu dengan jelas. Mungkin tadi dikiranya, Luli takutnya Peng Hao ngiranya tuh mau dihabisi gitu. Sekarang aku punya cukup waktu. Aku bisa melakukan perjalanan melalui waktu lagi dan kembali dalam sejarah untuk merekrut para pemikir paling cemerlang dari umat manusia, sehingga mereka bisa sekali lagi menunjukkan kecemerlangan mereka di era modern. Halo, Yuki, aku ingin kau mengumpulkan beberapa informasi penting tentang para ilmuwan brilian dari abad 1700 sampai 1900. Dan untuk orangnya, aku ingin mereka semua. Terus Yuki datang. Yuki berkata, Pak, aku telah mengumpulkan informasi penting tentang semua ilmuwan terkenal dari abad 1700 sampai 1900, seperti yang kau perintahkan. Baiklah, tunggu sebentar. Sepertinya aku tidak akan tidur untuk sementara waktu. Aku harus lebih berhati-hati dengan apa yang kukatakan di masa depan. Kata-kata aku yang mereka semua nggak boleh digunakan secara sembarangan. Dan di sini Yuki kelihatan banget dengan ketawa ya. Hey, kau terlihat bahagia dengan dirimu sendiri. Aku ini masih atasanmu. Apa kau tahu itu? Aku hanya bercanda, Pak. Awalnya aku berencana untuk memberikan ini kepadamu setelah melihat bagaimana reaksimu. Rencana. Ini adalah basis data yang aku susun dengan semua informasi yang kau inginkan. Silakan dilihat, Pak. Hah? Kau membuat semua ini? Apa kau sudah membaca semua bukunya? Dalam hati Luli, bagaimana dia melakukannya dengan begitu cepat? Aku sebenarnya suka membaca buku-buku sejarah di waktu luang. Jadi aku sudah memiliki beberapa catatan dan pengetahuan yang siap bahkan sebelum kau memintakannya padaku. Aku hanya beruntung aja, Pak. Yang harus kulakukan adalah membaca sekilas buku dan mengatur ulang catatanku. Oh, aku mengerti. Dalam hati Luli, keberuntungan. Sepertinya ini adalah sebuah kebetulan. Tapi sekarang aku punya ini. Itu akan jauh lebih mudah. Jika upaya terakhirku pada saat itu berpergian seperti menembakkan anak panah dalam kegelapan, kali ini aku harus melakukan persiapan yang tepat agar aku bisa melakukannya dengan baik. Akan lebih baik jika aku menyusun rencana aksi kali ini. Klub saat ini memiliki 2 pangkalan bawah tanah yang digunakan untuk meneliti dunia mikroskopis. Tapi kali ini aku perlu membangun pangkalan yang berbeda, tempat di mana semua orang jenius masa lalu dapat berkumpul, di mana mereka bisa bekerja dan hidup secara diam-diam. Tapi pertama-tama, aku harus mencari seseorang dari dinasti langit, seorang jenderal yang akan setia kepadaku dan membantuku menjaga kerahasiaan pangkalan bawah tanah. Ini keduanya, ada namanya 2 ya, Yue Chong dan juga Hua Xiao. Keduanya seharusnya cocok. Hua Xiao berbakat sejak masa mudanya, tapi juga ambisius dan tidak pernah puas. Pada akhirnya, dia dihabisi oleh kaisar atas jasa-jasanya. Yang satunya adalah Yue Chong. Meskipun dia tidak terkenal, dia dikenal karena kesetiaannya. Hanya saja kesetiaannya tidak membuahkan hasil. Meskipun bakat itu penting, apa yang dihargai oleh orang-orang di posisi teratas adalah karakter, bukankah begitu? Jika aku menggunakan waktu kematiannya sebagai tujuanku, aku harus melakukan perjalanan kembali ke sungai waktu sekitar 300 tahun. Aku sangat senang sekarang. Yuki, ya, Luli bertanya, kau dulu belajar sastra bukan? Iya, Pak. Luli bertanya lagi, bagaimana bahasa asingmu? Apakah ada gunanya? Aku mempelajari banyak bahasa yang berbeda saat masih menjadi mahasiswa, tapi semuanya hanya setengah-setengah. Berbicara mungkin sedikit sulit, tetapi membaca dan menulis seharusnya tidak akan menjadi masalah. Itu udah cukup bagus. Kalau begitu, persiapkan dirimu. Kau akan melakukan perjalanan bisnis denganku. Perjalanan bisnis. Dan sekarang ini, apakah... Oh belum ya, harusnya masih modern lah ya harusnya. Karena bajunya kelihatan ada hoodie, ada jaket, ada tas. Nih lagi di tempat makan, ada yang jual hotpot, ada yang jual ikan bakar. Nih datang ya, Luli, Yuki, dan juga Peng Hao. Peng Hao berkata, Pak, menurut penelitian Robert, jalan makanan Tashu ini dibangun di atas lokasi barak tentara Tashu. Jika beberapa ratus tahun yang lalu, kediaman Yue Chong berada di sekitar tempat ini. Kita harus seakurat mungkin saat melakukan perjalanan melintasi waktu. Apakah yakin perhitungannya udah benar? Pak, kamu gak perlu khawatir. Kami yakin 100% bahwa ini adalah tempatnya. Baiklah, apakah kita benar-benar akan kembali ke masa lalu seperti ini? Gak perlu terburu-buru. Sejarah tidak akan pergi kemana-mana. Bagaimana kalau kita makan hotpot dulu dan mereka masuk ke dalam restorannya? Layanan di sini terlalu lambat. Pak, berapa lama kau akan pergi kali ini? Perjalanan melintasi waktu bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan mudah. Aku yang bisa mencoba yang terbaik untuk mendapatkan waktu yang paling tepat. Mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan sebelum kami kembali. Atau mungkin kami akan kembali sebelum mereka selesai memasak makanan. Dalam hati Yuki, bukankah perbedaan waktu antara kedua peristiwa itu terlalu besar? Lalu Pak, kapan kau akan mengambil tindakan? Sekarang, di sini. Tetapi terlalu banyak orang yang menonton. Pak, mungkin kau harus... Tiba-tiba mereka berdua udah hilang. Sial. Dan mereka kayak
masuk kayak dimensi waktu nih. Oh, jadi seperti ini rasanya melakukan perjalanan melintasi waktu. Luri berkata, Yuki, jangan sentuh apapun. Kita saat ini berada di sungai waktu. Baik pak, bahkan aku tidak akan bisa membantumu jika kau tersesat. Pak, ada sesuatu di sana. Loli menjawab, iya, itulah jalan keluar kita. Sebuah portal melalui waktu. Pak, apakah kita akan pergi melalui itu? Kemudian sisi lain dari portal itu adalah, tentu saja, itu adalah tujuan kita. Sekitar tahun 1745. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!